Tatoro pasiulu malabi bongi mosae dami tarubang nang kamu mana to patunduan tatoro tongan paopuangku. Sebuah nyanyian mengawali perjumpaan kita dalam saat teduh malam ini. Sebuah program yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode 4 Gereja Toraja, dan pada malam ini saya diminta untuk mengisi pemberitaan firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Saya telah menyediakan satu bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yosua pada pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat 18. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan pada malam ini. Kami pun bersyukur ketika Alkitab masih terbuka bagi kami untuk dari dalamnya kami boleh menimba pengajaran. Roh Kudus, Engkau pengajar yang sejati, buka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan baik maksud dari perkataan-perkataan kitab suci. Bersabda untuk kami sedia mendengar dalam nama Yesus firman hidup yang sungguh itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh datang kepadamu, ya Allah Bapa yang rahmani. Amin. Demikian perkataan-perkataan dari kitab Yosua. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Demikian perkataan-perkataan kitab suci untuk kita bersama. Pilihan yang tepat, pokok renungan malam untuk saat ini. Saudara, agar kita benar-benar nyata sebagai ciptaan yang sungguh merdeka, maka Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya, memilih. Pun memilih untuk memercayainya atau memilih untuk tidak memercayainya. Karena tanpa kebebasan, tanpa pilihan, maka sejatinya
kita bukanlah ciptaan yang merdeka. Atau dengan kata lain, bukti nyata kemerdekaan kita terletak pada soal kebebasan untuk memilih. Yosua sebagai seorang pemimpin dalam bacaan kita di sini memperlihatkan jati diri sebagai seorang pemimpin yang tidak otoriter. Ia bukan seorang pemimpin yang memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang dipimpinnya, baik dalam kedisiplinan soal tatanan berbangsa, tetapi juga dalam soal kedisiplinan dan pilihan kepada siapa bangsa itu akan berbakti atau beribadah. Sangat nyata dalam bacaan kita bahwa kata-kata ini disampaikan oleh Yosua ketika bangsa ini akan mengadakan perpisahan. Mereka telah mendapatkan atau telah ditunjukkan warisan-warisan yang mereka akan duduki sebagai suku-suku, dan Yosua memberikan pidato perpisahan, termasuk dalam memperlengkapi mereka kelak di kemudian hari mereka dan keturunannya akan beribadah kepada siapa. Sangat nampak dalam bacaan ini, Yosua berkata, silahkan memilih kepada siapa kamu akan beribadah nantinya. Apakah beribadah kepada Allah di mana nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ataukah kepada Allah hanya orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Lalu kemudian Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biasanya kotor ayam pokadai lama buku apa itu misa agan kena misa di tahun pogawi. Tetapi ternyata keputusan seorang punya dampak yang luar biasa. Orang Jakarta bilang ngefek. Ngefeknya apa? Ketika Yosua mengatakan silahkan kamu memilih kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, maka orang banyak pun ikut mengambil keputusan seperti Yosua berkeputusan. Nah, saudara-saudara, baik dalam teks tulisan kitab Yosua ini maupun dalam pengajaran secara keseluruhan dari Perjanjian Lama, kita selalu dibawa kepada dua simpulan. Simpulan yang pertama ialah bahwa ketika umat taat kepada Tuhan, maka mereka akan diganjar dengan konsekuensi hidup dan berkat. Ketika umat tidak taat kepadanya, maka mereka akan diganjar kutuk dan malapetaka. Dan saudara, di sini kita melihat kualifikasi Yosua sebagai seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki karakteristik yang membuktikan bahwa keputusannya, keteladanannya membawa dampak bagi bangsa yang dipimpinnya. Siapa Yosua? Yosua tidak muluk-muluk dalam soal kepemimpinan spiritualitas. Ia pertama-tama bertanggung jawab untuk dirinya. Kemudian ia berbicara untuk orang-orang dalam rumahnya. Ia sangat nampak dalam kata-katanya tadi, tetapi aku, kami, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
ia menunjukkan bahwa ia seorang yang tidak egois. Tetapi juga ia menunjukkan bahwa ia seorang kepala keluarga yang sungguh bertanggung jawab untuk kehidupan spiritualitas keluarganya. Atau dengan kata lain, Yosua berada pada prinsip maju mundurnya spiritualitas keluarganya ada di dalam tangannya. Karena itu sangat nampak, tetapi kami dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bukan secara kebetulan tentunya, karena dalam peristiwa-peristiwa termasuk peristiwa bencana atau musibah COVID yang tengah melanda kita pada masa sekarang, pemberitaan firman tidak bisa kita lagi alami seperti beberapa waktu yang telah kita lalui. Ya, bukan berarti tidak bisa lagi. Moga-moga kita berharap ada kesempatan untuk kita boleh berjumpa. Tetapi setidaknya ada edukasi yang ingin dipesankan dalam peristiwa kita sekarang. Ketika firman boleh masuk dan menjangkau rumah-rumah kita, mau menegaskan kepada kita bahwa kemandirian dalam soal menata kehidupan spiritualitas keluarga kita tidak boleh hanya kita percayakan kepada orang lain. Tidak boleh nanti gereja yang pimpinkan, nanti penatua atau pendetanya datang mendoakan. Tetapi gilirannya sekarang bahwa firman itu datang dan kembali mempertegas peran seorang bapak dalam rumah tangga. Lihat bagaimana peran Yosua. Ia mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kiranya pun juga dalam situasi ini, tidak secara kebetulan, tetapi dalam lingkup gereja-gereja tanpa terkecuali kita sebagai warga gereja Toraja, para bapak kembali diberi tanggung jawab dan diingatkan untuk punya peran seperti Yosua. Maju mundurnya spiritualitas keluarga kita ada di dalam tanggung jawab seorang bapak. Yosua telah memiliki pilihan yang tepat, maka kiranya pun kita sebagai bapak-bapak Kristiani memiliki pilihan yang tepat. Kita bukan sekedar bapak pencari nafkah, tetapi juga sebagai bapak yang bertanggung jawab untuk maju mundurnya spiritualitas keluarga kita masing-masing. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu. Umat-Mu boleh disapa oleh firman-Mu dengan keteladanan yang telah dinyatakan oleh seorang hamba-Mu Yosua. Dia sebagai seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk spiritualitas keluarganya, dan keteladanan itu membawa dampak yang luar biasa bagi spiritualitas bangsa yang dipimpinnya. Kembali menegaskan untuk kami semua bahwa firman Tuhan hadir dalam rumah kami dan penanggung jawab bagi kami sebagai satu rumah tangga. Para bapak kembali diingatkan untuk tidak alpa dan tidak lalai, dan tidak hanya menganggap diri serta memosisikan diri sebagai bapak pencari nafkah, tetapi sebagai bapak yang juga bertanggung jawab untuk iman keluarganya. Terpuji Engkau ya Allah. Kami berdoa, Tuhan buka jalan bagi permasalahan yang tengah dialami oleh umat-Mu secara menyeluruh. Dan kami yakin Tuhan akan membuka jalan dengan membukakan para peneliti dan orang-orang yang berjuang untuk menemukan vaksin yang tepat dalam mengobati virus corona. Kami pun berdoa untuk kehidupan di bangsa ini di tengah-tengah krisis yang
tidak hanya terjadi di negeri kami, tetapi juga yang melanda seantero dunia. Moga-moga selalu ada cukup makanan untuk seluruh penduduk bumi dan para pemimpin dunia di berbagai negara-negara boleh menata kehidupan dan kehidupan rakyat yang dipimpinnya boleh berada dalam situasi terkendali. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami mohon ampun untuk segala dosa dan kelemahan kami. Kami datang kepadamu ya Allah di dalam nama Putra-Mu Yesus yang sungguh itulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Demikian renungan malam kita pada hari ini, Selasa 28 April 2020. Tuhan memberkati. Selamat malam.